Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Khairul Abdul Rasyid dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin Dakwah Universitas Islam Negeri Madura, UIN Madura. Yang dimana pada kali ini saya akan membahas tentang bagaimana dinamika terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa lokal. Al-Quran itu diterjemahkan ke bahasa Madura, ke bahasa Jawa, dan lain sebagainya, ke bahasa lokal. Nah, jadi ada dinamika terjemahan Al-Quran ke bahasa lokal tidak hanya mencakup aspek linguistik saja, aspek kebahasaan saja, tetapi juga menyentuh dimensi teologis, budaya, dan sosial. Jadi, Al-Quran itu diterjemahkan ke dalam bahasa lokal. Contoh ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Madura, itu pasti budaya dan juga teologinya orang Madura itu pasti nyangkut di terjemahan Al-Quran tadi. Karena memang penerjemahnya harus orang Madura begitu kan. Nah, kemudian penerjemahan kitab suci selalu diharapkan pada tantangan mempertahankan makna asli wahyu tanpa mengaburkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, di Indonesia misalnya, proses penerjemahan Al-Quran telah mengalami perkembangan panjang dari zaman awal berbentuk tafsir berbahasa Melayu yang ditulis oleh Abdul Rauf Singkel itu klasik hingga munculnya beberapa versi terjemahan resmi dan lokal dalam bahasa daerah seperti Jawa, Sunda, Bugis, atau Madura. Jadi banyak terjemahan ke dalam bahasa lokal, contohnya bahasa Jawa ke bahasa Sunda, ke bahasa Bugis, dan juga ada juga yang ke bahasa Madura. Nah, fenomena ini menunjukkan adanya dinamika yang kaya antara teks Arab dan konteks lokal. Terjemahan bukan hanya kegiatan linguistik, tetapi juga bentuk adaptasi dan internalisasi ajaran Islam dalam kerangka budaya masing-masing daerah. Nah, kemudian bagaimana proses penerjemahan Al-Quran ke bahasa lokal itu? Jadi ada beberapa tahap, ada beberapa proses yang harus dilewati oleh seseorang yang ingin menerjemahkan Al-Quran ke bahasa lokal itu sendiri, ke bahasanya daerah dia sendiri. Nah, tahap pertama, pemahaman teks sumber dalam bahasa Arab, yaitu dengan menguasai ilmu kebahasaan seperti nahwu, shorof, dan lain-lain. Jadi, orang yang ingin menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa lokal itu terutama harus menguasai ilmu nahwu, shorof, dan lain sebagainya, yang merupakan perangkat untuk menafsirkan Al-Quran dan lain sebagainya. Ilmu adat, ilmu perangkat. Kemudian ditelaah Al-Quran itu dari segi kebahasaannya, dari segi nahwu sorofnya. Nah, kemudian lanjut di tahap berikutnya adalah menentukan padanan bahasa yang tepat dalam bahasa lokal. Nah, kebanyakan karena bahasa Arab itu adalah bahasa yang rumit, bahasa Arabnya Al-Quran itu adalah bahasa yang ijaz, yang mempunyai mukjizat tersendiri. Jadi kebanyakan para penerjemah itu untuk menerjemahkan ke bahasa lokal memang kesulitan dalam mencari padanan bahasanya. Kalau di bahasa Arab seperti ini, kalau di bahasa Indonesia seperti ini, kemudian ketika sampai ke bahasa lokal itu sulit mencari padanan bahasanya, karena memang kebanyakan tidak sama seperti itu. Kemudian setelah dipastikan layak, terjemahannya juga harus diuji pada masyarakat apakah terjemahannya sudah mudah dipahami atau belum. Nah, kemudian ketika sudah memenuhi dua syarat tadi, syarat pertama harus paham nahwu dan shorof, syarat kedua harus mencari padanan bahasanya. Nah, kemudian jika sudah menemukan, maka terjemahan orang tersebut harus disebarkan terlebih dahulu, harus dites terlebih dahulu kepada masyarakat awam. Misalkan diterjemahkan ke dalam bahasa Madura, itu harus diberitahu dulu kepada orang Madura, masyarakat Madura, apakah terjemahannya itu sudah bisa dipahami, sudah bisa dibaca atau belum. Nah, kemudian tahap terakhir adalah finalisasi dan publikasi, menetapkan terjemahan sebagai terjemah resmi dan mencetaknya sesuai standar mushaf yang telah ditentukan. Nah, kemudian setelah masyarakat itu ternyata mudah paham dari terjemahan yang sudah ditulis itu,
Dan tahap akhir itu finalisasi, entah itu dari segi kebahasaan dan lain sebagainya. Dan publikasi, menetapkan bahwa terjemahan itu adalah terjemahan resmi yang sudah disetujui oleh semua masyarakat, seperti itu. Nah, kemudian apa tantangan dinamika penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa lokal itu? Apa dinamika yang terjadi? Apa tantangannya? Jadi untuk penerjemahan Al-Quran ke bahasa lokal itu kan mesti punya tantangan tersendiri, seperti itu. Nah, berikut tantangannya adalah salah satunya perbedaan pandangan ulama. Sebagai ulama berpendapat bahwa haram menerjemahkan Al-Quran. Nah, ini kan sebenarnya polemik yang sudah terjadi sejak awal Al-Quran itu diterjemahkan di masa-masa klasik itu kan. Para ulama klasik itu banyak yang memang berfatwa bahwa menerjemahkan Al-Quran itu mengurangi kesucian Al-Quran, mengurangi kelinguistikan Al-Quran. Jadi ada beberapa ulama klasik, ya sampai sekarang juga, yang mengatakan haram untuk menerjemahkan Al-Quran. Nah, kemudian kompleksitas bahasa dan makna. Bahasa Al-Quran ada yang bahasa yang unik, mukjizat, dari para penerjemah harus sangat berhati-hati agar tidak salah makna. Jadi tantangannya itu juga Al-Quran itu adalah kalam ilahi yang memang bahasa Arabnya itu memang rumit tapi unik. Kenapa? Karena bahasa Al-Quran itu juga mempunyai mukjizat tersendiri. Jadi para penerjemah itu memang harus sangat hati-hati, takut ada kesalahan redaksi dan lain sebagainya, sehingga menimbulkan kesalahan makna nanti kalau tidak hati-hati. Kemudian problematika ketidaksesuaian bahasa bahasa dengan bahasa sasaran. Ada yang memang sulit yang menjadi padanan seperti yang saya katakan tadi. Kemudian kesulitan menjaga keaslian makna. Penerjemah harus memastikan terhadap tetap setia dan tidak mengurangi keasliannya. Kemudian tanggung jawab bagi para penerjemah itu sulit dalam menjaga makna. Jadi terjemahan itu harus terjemahan yang tidak sangat tidak mengurangi teks dari Al-Quran asli, tidak mengurangi teks asli Al-Quran, harus tetap konsisten terhadap keasliannya Al-Quran. Kemudian dinamika metode terjemahan, dan dinamikanya itu memang banyak metode yang digunakan oleh para penerjemah ke bahasa lokal itu. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.